Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam bagi semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus kembali hadir, ingin berbagi kepada semua yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, yang terus mengaruniakan kebaikan buat setiap manusia. Dan itulah yang menjadi tujuan dari program ini, supaya kita semua bisa selalu mendapatkan berkat, kebaikan-kebaikan yang berlimpah-limpah yang disediakan Tuhan buat setiap manusia yang mau menerima dan yang mau buka hati dan yang mau menyambut apa yang telah disediakan Tuhan bagi kita semua. Dan pada malam hari ini, seperti yang saya selalu katakan, ini bukan program untuk menunjukkan ada satu agama yang hebat, ada satu agama yang super, sama sekali itu tidak penting, dan itu juga tidak berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, Tuhan Yesus bukan mengedepankan sebuah agama, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, untuk menyatakan, untuk memberikan kepada siapapun manusia, supaya setiap manusia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penderitaan, bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang putus asa bisa mendapatkan penghiburan, yang berbeban berat bisa dilepaskan, yang terikat dengan dosa, dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan kuasa setan, bisa dimerdekakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dan ingat teman-teman, di dalam dunia ini hanya ada dua kuasa. Kuasa Tuhan dan kuasa setan. Kalau kita tidak ada di dalam kuasa Tuhan, berarti kita tanpa kita sadari, kita sementara berada di dalam kuasa setan. Oke, pada malam hari ini kita hadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan itulah yang akan di-share bagi kita semua, seperti yang sudah kami tampilkan di dalam layar, bahwa seorang muslimah pada saat lagi umroh, di situ dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kita akan segera sambut Ibu Yani pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu Yani. Malam, Pak Yusuf. Salam. Shalom. Shalom, Apa kabar, Pak? Ibu? Ya. Puji Tuhan, baik, Pak. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Iya, Bu. Ya, Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Dan pada malam hari ini teman-teman sudah menunggu kesaksian dari Ibu, bagaimana Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat Ibu lagi umroh, dan Ibu bisa ceritakan secara lengkap. Mungkin dari latar belakang Ibu dulu ya, Ibu bisa ceritakan mungkin supaya menjadi lebih jelas bagi kita semua. Oke, silakan Ibu Yani. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bersaksi. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Jadi sebelum jadi seorang pengikut Kristus, saya adalah seorang single parent dengan 3 orang anak. Saya bercerai dengan almarhum mantan suami saya itu di tahun 2009. Beliau baru saja meninggal di tahun ini, Juni di 2020. Dan saya tidak pernah bercita-cita atau ingin menikah lagi, karena saya berpikir siapalah saya ini, anak 3, ya nggak berpikirlah untuk mau menikah lagi gitu. Jadi saya melanjutkan hidup saya dengan 3 anak saya. 3 anak saya masih kecil-kecil, jadi pas tahun 2009 itu anak saya yang terakhir itu baru berusia 1 tahun. Saya melanjutkan hidup saya bekerja dengan 3 orang anak saya menjadi tulang punggung adik-adik saya, dan saat itu kakak saya sedang sakit juga, almarhum ayah saya juga lagi sakit, tapi tetap saya menjalankan hidup saya dengan single parent. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya saya terlahir dari seorang muslim yang benar-benar taat. Saking saya cintanya kepada muslim, anak saya yang pertama itu saya kasih nama Muhammad Alriansyah.
Saya begitu mengagumi Nabi Muhammad. Yang kedua itu saya kasih nama Putri Alriansyah, dan yang Putri Riani Rahmadani, dan yang ketiga saya kasih nama Dinda Aryani. Sampai satu hari di bulan Juni 2014 saya berencana untuk pergi umroh. Saya pergi umroh, jadi pas saya mau pergi umroh itu Tuhan izinkan uang saya yang seharusnya saya setor itu kurang gitu. Akhirnya saya pinjam sama teman saya yang seorang Kristen gitu ya. Saya bilang saya mau pergi umroh tapi uangnya kurang gitu. Saya bilang. Lalu gak tahu ya, dia baik banget gitu. Dia langsung kasih gitu, dia transferin. Terus saya bercandain, kamu nggak mau jadi Muslim? Aku bilang gitu. Pas saya mau pergi. Lalu dia bilang, kamu pergi. Kamu berdoa di sana, kamu cari kebenaran. Kalau untuk menjadi seorang Muslim, itu tidak mungkin. Karena saya terlalu cinta Yesus, kata dia gitu. Lalu mungkin dia saat itu ngomong biasa aja nyampeinnya ke saya, tapi di hati saya itu kayak tertancap gitu. Tapi saya abaikan saja gitu loh. Jadi Juni itu saya tetap pergi umroh. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara itu. Apa iya? Ini suara apa? Masa pengumuman di kamar saya pengumumannya aneh, gitu loh. Itu tapi jelas sekali gitu di telinga saya, Bapak Ibu. Saya abaikan, tapi hati saya sudah mulai guncang, sudah mulai galau. Karena saking saya penasarannya, saya turun lagi. Jadi hotelnya itu hotel, terus mall, terus jalan aja sedikit itu Mekah. Saya jalan lagi, saya pergi lagi ke Mekah, saya umroh lagi, saya melakukan tawaf lagi, karena saya penasaran, saya buka, saya singkapkan gitu. Benar memang batu hitam gitu. Terus sepertinya saat itu logika saya, pikiran saya mulai terbuka gitu. Iya ya, ngapain ya saya melakukan hal ini ya? Ngapain ya saya? Pokoknya berkecamuk saat itu. Ngapain ya? Emang iya ya Tuhan sampai sesusah ini gitu. Sampai nanti kalau teman-teman saya, ini aja saya mau pergi aja uang kurang. Gimana kalau orang susah yang nggak bisa pergi gitu ya? Dia susah dong untuk bertemu dengan Tuhan gitu loh. Itu mulai logika saya di situ berkecamuk gitu, galau, rasa ingin tahu, rasa penasaran. Tapi kan pergi umroh itu 14 hari, itu baru hari keempat. Saya sudah galau, sudah bimbang gitu. Tapi tetap saya melakukan dan menyelesaikannya dengan ya sudah gitu, dengan kegalauan itu. Saya pulang ke Indonesia, saya nggak cerita sama keluarga saya. Saya nggak ngomong sama siapapun, saya simpen sendiri dengan di hati yang terus berkecamuk gitu. Terus saking saya penasarannya, saya mesti nanya ke siapa ya. Tapi sekarang kan gampang Bapak Ibu, informasi gampang kita dapatkan di handphone gitu. Lalu saya buka
handphone, saya cari di YouTube gitu, saking saya penasarannya, ada nggak guru besar, Pak Kiai dari Muslim masuk ke Kristen gitu, saking saya penasarannya. Lalu di YouTube itu yang keluar Bapak Saifuddin Ibrahim. Di situ beliau sedang mengajar, sedang menerangkan bagaimana Muslim, bagaimana Kristen, di situ sedang menjabarkan gitu. Sepertinya saat itu tuh kok keingintahuan saya itu besar sekali. Saya ambil pulpen, saya ambil kertas gitu, saya ikutin gitu perbedaannya. Islam ini, Kristen itu, Yesus itu mengajarkan kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu kasih pipi kiri. Bergetar hati saya mendengar itu. Merinding rasanya. Ini Yesus ini yang teman saya bilang itu tuh. Terus, maaf di ajaran agama saya yang dulu di Muslim, kalau menikah itu boleh lebih dari 3 kali. Jujur saya nggak sanggup gitu loh sebagai seorang wanita. Nggak mau lagi juga di madu. Lalu di kekristenan itu diajarkan menikah itu sekali seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran gitu. Di dalam kegalauan itu, tetap saya pun mencari tahu di Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu Yesus itu adalah Isa Al-Masih, gitu. Nabi Isa. Terus saya tetap menjalankan rutinitas saya dengan kegalauan saya, tapi saya terus mencari tahu tentang siapa Yesus itu gitu loh. Saya belajar, mulai baca Alkitab dengan diam-diam gitu. Saya coba mulai nanya-nanya teman-teman saya yang pengikut Kristus gitu. Lalu saking saya penasarannya, itu berjalan itu Juni, Juli, Agustus. Di bulan Juni dan Juli itu, saya bilang sama teman saya, kamu gerejanya di mana? Dia sebutin salah satu gereja, itu saya bilang, gue boleh nggak ikut ke gereja lo? Ngapain lo? Gila lo, kata temen aku gitu. Jangan, nanti keluarga lu bilang apa, nanti disangkanya gue yang doktrin lu gitu. Temen saya ngomong gitu, enggak, ini gue yang mau gitu. Gue yang kepengen gitu. Jadi saya mau bilang nggak ada yang mendoktrin saya, nggak ada yang nyuruh saya gitu masuk Kristen, karena keingintahuan saya yang besar sekali tentang si Yesus itu gitu loh, si sosok yang membuat hati saya langsung jatuh cinta gitu. Kok bisa ada orang ditampar pipi kanan suruh ngasih pipi kiri gitu loh. Wah, saya semakin penasaran gitu loh. Semakin saya tahu lagi, banyak hal-hal yang saya bertambah cinta saya gitu sama sama sosok Yesus ini gitu loh. Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung Bapak Ibu, bingung jujur. Karena di gereja itu pas saya lihat gelap. Terus cewek sama cowok itu nyampur bersatu gitu. Mereka sedang kayak bersukacita. Saya lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyembahan, saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa, Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu. Suci, dalam keadaan suci gitu. Nah, terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Terus saya bilang, gue mau dong dibaptis sama teman saya ini. Dan dia pun bilang, gila lu, jangan lu, anak guru besar lu, anak Pak Ustadz minta dibaptis, nggak mau gue. Anak Kori, bapak saya Kori, bapak ibu almarhum. Kori itu guru ngaji. Terus enggak, gue sendiri yang mau, gak apa-apa. Dia nggak mau nolongin saya. Ya udah saya cari sendiri aja, bapak ibu, bener-bener saya cari sendiri. Saya dapetin salah satu gereja, terus saya bilang saya mau daftar sendiri ke
ke resepsionisnya, terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis, Bapak Ibu, 2014. Hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Terus saya bilang sama teman saya, kok dikasih nama Naomi? Siapa Naomi? Saya kan baca kitab belum sampai tuh ke sana. Terus kata teman saya bilang, lu baca di Rut. Terus di sana ada tentang kisah Naomi. Aku baca tentang Naomi. Oh, hati saya sedih ya. Hati gue sedih banget nih. Kenapa ya? Kasian banget ya Naomi. Lakinya meninggal, anaknya meninggal 2. Dia hidup sama anak-anak dari istrinya gitu loh. Terus itu hari Minggu. Jadi salah satu teman saya yang suka cita, saya dibaptis, upload foto saya ke Facebook. Keluarga besar saya lihat. Lalu hari Senin, saya lagi kerja di Jakarta, saya ditelepon sama mbak di rumah, mengabarkan bahwa anak-anak diambil paksa sama ayahnya, sama mantan suami saya. Waktu itu kan memang belum meninggal. Waduh, itu karena dia denger gitu, mereka takut anak-anak saya didoktrin gitu loh. Jujur, saat itu saya kacau banget gitu, saya sedih banget gitu, karena saya kerja itu ya buat anak gitu loh, buat anak, tiga-tiga buat keluarga, buat orang tua saya, buat adik-adik saya gitu. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok malah begini, malah diambil anak-anak saya gitu loh. Kan kalau orang udah divorce itu ya udah nggak ada hubungan sebenarnya gitu loh. Anak-anak saya masih kecil, lagi sekolah diambil gitu. Ngambilnya juga ngebohongin, bilangnya neneknya sakit gitu. Ternyata dia tahu gitu. Terus saya mau marah, kayaknya mau memakai kekuatan saya sendiri gitu loh. Aduh, apa panggil pengacara ya? Apa panggil polisi ya? Tapi teman saya bilang, jangan, kamu duduk aja, kamu diem, kamu bersujud di kaki Tuhan, kamu doa, biarkan Tuhan yang bekerja untukmu. Biarkan Tuhan yang berperang untukmu. Kamu nggak boleh marah. Jujur, saat itu saya tuh masih anak baru gitu loh. Menjadi seorang pengikut Kristus yang baru. Nggak bisa, gue kerja tuh buat anak. Anak gue nggak ada, gimana rasanya gitu. Tapi ya, benar-benar saya mau taat. Saya mau, ya udah deh, iya deh, taat deh gitu. Terus 3 bulan berselang dengan kegalauan, dengan kesedihan yang ada, saya melanjutkan hidup saya tanpa anak-anak saya, nggak ada komunikasi sama sekali. 3 bulan Bapak Ibu, benar-benar di hari dan jam yang sama, itu 3 bulan, yang Muhammad Al-Riansyah ternyata di pesantren yang nggak layak, dan putri Muhammad Al-Riansyah itu kabur di hari dan jam yang sama setelah 3 bulan. Itu Muhammad Al-Riansyah kabur dari pesantren, terus si putri juga, yang anak kedua itu kabur dari rumah mantan suami saya karena katanya dianiaya sama istri dari mantan suami saya itu gitu. Di hari dan jam yang sama, Bapak Ibu. Anak kecil saat itu nggak pegang handphone, nggak bisa janjian. Itu kalau bukan Tuhan Yesus yang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan ke Naomi, kamu nggak salah, pilih aku, Naomi ini aku bela kamu saat itu. Aku melihat Tuhan bela saya saat itu, benar-benar. Terus akhirnya saya dihubungin sama adik saya karena memang pesantrennya itu dekat rumah dengan ibu saya, dan si putri itu rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah ibu saya gitu. Terus adik saya itu telepon saya bilang, ini si putri sama si Rian kabur nih, lu cepetan deh ke sini gitu. Buru-buru saya jemput anak saya gitu, saya senang banget gitu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ini? Aku bilang, sampai anak ditelantarin kayak gini gitu. Jadi kayak mantan suami itu cuman kayak mau nyakitin hati saya gitu loh. Saya berpikirnya saat itu, tapi saya ya udahlah, anak-anak udah balik itu kabur.
Akhirnya saya melanjutkan hidup saya didik anak-anak saya, benar-benar kita dia ikut saya ibadah, anak-anak saya tiga-tiganya. Lalu banyak pencobaan, lalu keluarga besar saya pun tahu, saya dicoret dari daftar warisan, saya dicari-cari, mau dibunuh, sampai saya ketakutan. Di Facebook itu saya diancam. Tapi tetap saya mau taat, akhirnya saya ya tetap mau taat, pokoknya Tuhan beri saya kekuatan untuk terus menjadi pengikut-Mu gitu. Karena nggak ada sedikit pun yang saya lihat dari ajarannya, dari ajaran Kristus, untuk membenci saudara kita gitu loh. Saat saya dizolimi seperti itu, saya baca lagi Tuhan bilang, ampuni, kamu harus mengampuni 70 kali 7, kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu. 70 kali 7 itu banyak sekali, jadi nggak ada kesempatan buat saya marah gitu. Di situ saya yang benar-benar terus saya semakin yakin gitu, semakin Tuhan memberikan ujian, semakin saya mau terus maju gitu, Bapak Ibu. Terus dengan berjalannya waktu, saya kerja ke Bali sampai satu titik almarhum ayah saya meninggal. Saya ditelepon sama adik saya, dikabarin, lalu saya pergi, saya pulang, saya cari pesawat yang benar-benar penerbangan pertama, sampai saya di Jakarta, saya ditelepon sama ibu saya. Neng, maaf, nggak bisa, Neng kesini nggak bisa, nggak boleh, kita udah berembuk, keluarga besar udah memutuskan, Neng Yani nggak boleh datang ke sini untuk melihat yang terakhir kali wajah Baba gitu. Saya orang Betawi jadi manggilnya Baba. Padahal ya Bapak Ibu itu hari Senin ya, Bapak saya meninggal. Hari Minggunya itu Bapak saya itu telepon gitu. Nggak tahu, kalau saya tahu mungkin saya pulang saat itu, saya nggak tahu. Dia telepon, dia bilang, Neng, terima kasih untuk semuanya, Baba minta apa aja Neng kasih. Terima kasih buat semuanya, udah ngurusin Baba sampai sekarang. Dia bilang, maafin Baba banyak ngerepotin Neng, kata dia. Dia bilang, kenapa Baba ngomong kayak gitu? Saya nggak tahu tuh Bapak Ibu, Bapak saya sebenarnya mau meninggal. Saya pulang dari gereja itu hari Senin. Bapak saya telepon, dan katanya teleponnya juga ngumpet-ngumpet dari ibu saya. Saya bilang, ya udah Bu, kalau Yani nggak boleh lihat Baba untuk yang terakhir kalinya, gak apa-apa. Bilang. Tapi urusin di hari yang terakhir ya Baba, kasih yang terbaik. Urusin pemakaman Baba, benar-benar yang terbaik. Gak apa-apa ya nih, ikhlas ya nih nggak ngeliat wajah Baba untuk yang terakhir kalinya. Saya nggak bisa marah Bapak Ibu saat itu, benar-benar saya nggak bisa marah. Tuhan kasih kekuatan buat saya untuk terus mengasihi mereka. Kalau saya pakai kedagingan saya salah apa? Untuk melihat wajah Bapak saya yang terakhir kali, masa saya nggak boleh gitu. Saya bilang, ya udah, akhirnya saya transfer uang, karena kan memang saya tulang punggung keluarga ya Bapak Ibu. Saya transfer uang untuk pemakaman Baba, mereka terima. Tapi saya tetap nggak boleh datang. Ya udah, saya tetap berdoa, saya pulang ke rumah saya istirahat, saya berdoa. Sudah, terus saya tetap melanjutkan hidup saya tetap bergereja, saya tetap melakukan ibadah saya, sambil bekerja, sambil ngurus anak-anak saya. Saya fokus, saya lagi kerja juga di Bali. Tiba-tiba saya terima telepon lagi dari Mbak di rumah. Jadi kalau saya di Bali itu anak-anak saya tinggal di rumah. Anak saya tiga-tiganya diambil paksa lagi sama mantan suami saya. Dan itu sampai
sampai detik ini. Jadi saya pikir diambilnya benar-benar diambil paksa, mereka sampai katanya disyariatin, dikasih air biar mereka lupa sama mamahnya. Anak-anak saat itu telepon, "Ma, Dina mau pulang, Dina nggak mau di sini." Gitu. Sampai saya juga bingung gitu loh, kenapa kok ini dikasih lagi ya Tuhan ya gitu. Malah udah enak, anak-anak udah pelayanan, udah sekolah di sekolah yang layak menurut saya gitu loh. Ada pengajaran tentang Isa Al-Masihnya gitu. Ya mungkin mereka nggak seneng gitu kali ya. Terus ya udah saya nggak bisa marah dan nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh Bapak Ibu. Terus saya pikir kan almarhum ini baru meninggal kemarin ya, Juni 2020. Oh, ayahnya udah meninggal. Anak-anak bisa nih ya balik gitu. Saya pikir seperti itu. Tapi lagi-lagi Tuhan mengizinkan pencobaan ini ada gitu untuk saya. Jadi ibu kandung saya sendiri yang bilang kalau ayahnya meninggal, jangan harap anak-anak bisa balik ke kamu, kata ibu saya gitu. Itu yang menyampaikan mantan istrinya untuk saya ketemu untuk merayakan hari ulang tahun anak saya Muhammad Alriansyah. Itu pun saya datang cuma 5 menit ke pesantrennya. Terus sampai ada satu hari saya mau cerita, saya ada kesempatan bertemu untuk sama Dinda, anak saya itu. Dia bercerita, dia bilang, mama, nenek waktu itu ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai. Dia bilang, ngapain dah? Aku bilang, iya, mau doain mama biar mama masuk ke Islam lagi. Tahu nggak mah, Pak Ustadznya kan nanya mana foto mama. Terus nenek kasih lihat foto mama. Terus diliatin kan fotonya. Lalu Pak Ustadznya bilang ke ibu saya, dia bilang, anak ibu udah nggak bisa didoain. Nih ibu lihat di dahinya ada salib. Dan itu yang melihat bukan ibu saya aja, di situ ada anak saya Dinda, lalu ada kalau orang Betawi bilang encing ya, encing saya juga lihat gitu, 4 orang yang lihat Dinda cerita. Saya yakin banget Tuhan memang jaga gitu, jaga saya dan melindungi saya sampai segitunya gitu. Itu aja sih yang saya mau sampaikan, kesaksian saya. Jadi mungkin sampai sekarang pun saya masih banyak belajar, tapi saya tetap satu hal yang saya mau sampaikan, tetap jadi orang baik, tetap jangan marah apapun yang kita hadapi, tetap setia sama Tuhan Yesus apapun yang kita hadapin saat ini, karena Dia selalu ada untuk kita, selalu ada untuk bela kita gitu. Karena saya melihat tidak ada yang salah dari pengajarannya, dari kasihnya yang begitu besar pada kita gitu. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ya, Pak puji Yusuf. Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Yani, bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi setiap manusia dan telah menunjukkan dirinya kepada seorang Ibu Yani, dan Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan dirinya, tapi Tuhan Yesus menyatakan kepribadiannya sehingga Ibu Yani begitu terinspirasi, dan saat ini beliau mengikut Tuhan Yesus dengan setia, dan apa yang dilakukan oleh Ibu Yani itu adalah merupakan representasi dari kuasa Tuhan. Karena sebelumnya Ibu Yani sudah menyatakan bahwa dia juga adalah orang yang gampang emosi, tetapi pada saat Roh Kudus yang mengendalikan Ibu Yani sehingga kepribadiannya hanya ingin terus mengasihi kepada siapapun. Bahkan kita sudah mendengar tadi saat orang tuanya meninggal pun
dia tidak diizinkan datang karena hanya dengan dasar perbedaan keyakinan, ya, sesuatu yang memang ya cukup disayangkan, ya, cukup menyedihkan juga karena apa? Masa anak sendiri kok tidak diizinkan untuk menengok pada saat ayahnya sudah meninggal. Dan inilah yang jadi, tetapi kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar, yang terus mengajarkan untuk hidup di dalam kasih dan melepaskan pengampunan, menganggap bahwa segala sesuatu, bahwa kita terus harus mengasihi siapapun, manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang real, Tuhan yang bukan halusinasi, bukan ilusi. Dia adalah Tuhan yang memang benar-benar impartasi masuk di dalam hidup kita. Sehingga perasaannya, pikirannya, kasihnya, itu perlahan-lahan mulai tumbuh di dalam hidup kita, mulai muncul. Dan itulah yang terjadi sehingga Ibu Yani tetap terus mengasihi mereka sekalipun mereka di dalam kondisi yang memperlakukan Ibu Yani secara tidak baik, karena banyak hal yang sudah terjadi. Ya, itu semuanya membuat secara manusia, membuat Ibu Yani cukup terluka, ya, anaknya disingkirkan, dipisahkan, dan itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu hebat, yang telah menyatakan diri kepada orang-orang pilihannya, dan sifat-sifatnya muncul di dalam setiap orang-orang yang sudah membuka hati dan menerima Tuhan Yesus. Ada beberapa komentar bahwa Ibu Yani punya foto di layar YouTube itu adalah sebuah settingan. Tidak, saudaraku, itu bukan settingan. Ya, Anda jangan terlalu membiarkan dirimu dikuasai setan pikiranmu. Jangan membiarkan pikiranmu dikuasai setan. Tidak ada settingan. Saya akan buktikan karena pada malam hari ini kita akan tampilkan foto-foto Ibu Yani pada saat dia lagi umroh, ya. Supaya menjadi jelas sama kita semua, di dalam siaran kesaksian ini tidak ada settingan, teman-teman, ya. Ini benar-benar sebuah realita karya Tuhan Yesus. Dan apa untungnya kami berbohong, menampilkan kesaksian-kesaksian bohong? Pertanggungjawabannya bukan kepada manusia, bukan kepada Anda yang menonton. Pertanggungjawaban kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kudus. Kami tidak akan berani. Ngapain? Tidak ada untungnya, itu merugikan kami, ya. Anda mungkin senang mendengarnya, Anda mungkin senang menyaksikannya, tapi kami berurusan dengan Tuhan. Kalau kami menghadirkan kesaksian yang palsu, maka kami adalah orang yang paling berdosa dan kami adalah orang yang dimurkai Tuhan. Ya, kita lihat ini foto-fotonya supaya Anda menjadi jelas, ya, supaya pikiran-pikiran yang kotor yang menuduh bahwa ini foto-foto settingan, ya, supaya bertobatlah. Artinya bisa apa? Bisa menjadi cerah. Oke, kita lihat ini. Ini pada saat di Medina. Ya, Mbak Yani, mungkin bisa diperbesar sedikit. Betul, itu di Madinah. Diperbesar sedikit biar supaya lebih jelas gitu loh. Ah, ini loh. Ya, jadi wajah yang sama dari Ibu Yani yang bersaksi pada malam hari ini, inilah orangnya, ya. Ini pada saat di Medina. Oke, teman-teman, jelas ya. Jadi ini tidak ada settingan. Foto yang di layar YouTube itu adalah foto yang sebenarnya. Oke, kita lihat foto yang lain lagi. Ya. Ya, ini sudah jelas. Oke. Sama ya mukanya ya, teman-teman ya. Kalau Anda mau foto, mau simpan juga boleh gitu loh. Tapi jangan jangan disalahgunakan. Oke. Oke, kita lihat lagi foto selanjutnya supaya kita jadi jelas ya bahwa tidak ada rekayasa sama sekali. Oke, nah ini juga ya. Sebentar ya teman-teman, kita tampilkan lagi ya. Oke, ini foto juga masih di tempat yang sama di Madinah. Ya, ini waktu umroh tahun 2014 ya, Bu Yani. Ya. Betul, Pak. 2014 ya. Oke. Ya, ini waktu
Ya, ini bersama dengan suami yang sekarang ya. Betul. Ya. Oke, jelas ya. Ini waktu suami yang sekarang itu masih menggunakan hijab ya. Jadi sebelum berangkat itu Ibu Yani masih kekeh, masih sangat kuat di dalam keislaman. Tapi itulah kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Yani. Ya, jadi Anda yang masih membantah, Anda yang masih meragukan, ya mungkin ya perlu di-scan dulu pikiranmu supaya lebih jernih ya. Karena foto-foto ini tidak bisa dibantah, itu adalah latar belakang daripada Ibu Yani. Ya, jadi foto bersama suami yang sekarang pun itu masih menggunakan hijab pada waktu itu. Dan kita sambut saja narasumber kita. Saya pikir saya tidak perlu ngomong terlalu panjang karena narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, kita sambut Ibu Naomi Pang. Selamat malam Ibu. Malam Pak, Shalom. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya, wajahnya tambah bercahaya. Di Amin. wajahmu kulihat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Di dalam Yes. Tuhan Yesus itu berbeda. Karena Tuhan Yesus itu adalah roh. Dan roh itu bisa hadir di mana-mana. Menembus ruang dan waktu. Oleh sebab itu kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hidupnya akan terpancar kasih Tuhan, akan terpancar terang Tuhan, akan terpancar sesuatu yang mungkin kita akan melihat sesuatu perbedaan dan itu nyata di dalam hidup ini. Dan Yes. terima kasih Bu Naomi sudah hadir di tengah-tengah kita dan teman-teman sudah menunggu bagaimana perjalanan iman Ibu yang begitu luar biasa menakjubkan. Karena saya mendengar bahwa Ibu justru saat habis menjalankan keimanan yang sebelumnya, justru disitulah Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, Ya. Ibu bisa ceritakan kepada kita semua bagaimana kisah selengkapnya supaya bisa menguatkan, menerangi, dan juga bisa menyadarkan. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Naomi. Silakan Ya. Ibu. Terima kasih Pak Yusuf. Bentar saya ingin berdoa dulu ya Tuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah ucapan-Mu Tuhan. Kesaksian ini boleh jadi berkat buat banyak orang. Amin. Boleh menguatkan banyak orang yang mendengarkan kesaksian ini. Terima kasih. Amin. Shalom teman-teman. Saya akan sedikit mengulas kesaksian saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Saya hidup di lingkungan Muslim yang sangat taat. Untuk bercita-cita, bermimpi menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak ada sama sekali dalam agenda hidup saya waktu itu. Begitu. Sampai akhirnya Tuhan menuntun saya di usia saya yang ke-33 tahun itu saya pergi umroh. Saat itu saya sedikit mengulas ya kesaksian saya. Saya pergi umroh. Ada teman saya yang bilang saat itu ya, saya bilang sama dia, kamu nggak mau jadi orang Muslim karena kan kita harus ini ya satu iman kalau mau menikah ya saat itu. Lalu orang itu bilang tidak mungkin saya masuk Islam karena saya begitu mencintai Yesus. Saya belum pernah dengar kata Yesus, tidak pernah. Saat itu saya dengar mungkin orang itu ngomong biasa aja ya, keluar dari mulutnya itu, keluar dari ucapannya itu mungkin biasa aja, tapi saat itu Roh Kudus bekerja di dalam diri saya gitu loh. Yesus, emang siapa Yesus? Oh, dia sampai sebegitunya ya gitu, imannya sampai kuat banget. Padahal aku tahu hidupnya nggak begitu kayaknya agamawinya gitu nggak begitu kuat gitu ya. Tapi kok untuk menjadi seorang Muslim tidak mungkin karena saya begitu mencintai Yesus. Udah
dengan bergulirnya waktu saya pergi umroh. Saya pergi umroh di hari yang keempat kalau nggak salah ya. Di hari yang keempat saya tawaf, selesai saya tawaf, saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi Grand Zamzam itu di kota Mekah, dia berhadapan dengan Ka'bah gitu. Jadi hotel saya itu berhadapan dengan Ka'bah. Saat saya istirahat di hotel, jadi memang di hotel itu suara dari Mekah, dari Ka'bah itu masuk ke hotel. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah pergi umroh misalnya, tahu ya, pasti tahu hotel di Mekah, di sekitaran Mekah itu include. Jadi suara azan, suara pengumuman gitu loh, kedengeran di kamar kita gitu. Jadi selesai saya tawaf, saya buka jendela, saya lagi istirahat, lalu saya mendengar suara. Jadi saya minta maaf, jadi suara itu tidak terlalu keras juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar, kamu lihat, saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Itu yang saya dengar saat itu. Dan sontak goncang hati saya. Karena memang saat itu tuh saya benar-benar mau beribadah gitu, bukan mau mencari apapun. Eh, lalu saya berkecamuk, pikiran dan hati saya dan otak saya itu berkecamuk gitu loh. Loh kok bisa saya dengar suara itu gitu loh. Ada apa ya? Saya nggak tahu Roh Kudus saat itu, saya nggak tahu urapan saat itu, saya nggak tahu teman-teman. Jadi Ibu saya Naomi, berpikir, Ibu ya, Naomi sebentar. Ibu dengar itu di telinga, iya, jelas Pak, audible di telinga. audible. Oh, dua telinga apa satu telinga aja waktu itu dengarnya? Dua telinga Pak. Oke, iya. Ya, Puji Tuhan luar saya pikir, biasa ya. Ya lanjut, iya. Bu. Jadi kalau pengumuman itu datangnya dari masjid gitu, itu kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi kok itu jelas gitu loh Pak, tapi tidak terlalu kenceng gitu. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan memutar batu hitam. Jelas lah Pak, saya saat itu lagi cinta-cintanya sama agama saya yang sebelumnya. Saya lagi pergi umroh. Umroh itu salah satu cita-cita saya terdalam gitu loh. Datang ke tanah suci. Kenapa saya mesti dengar itu gitu loh? Itu. Ya. Saya tuh langsung goncang. Terus saya langsung turun lagi ke bawah. Saya langsung benar-benar ingin membuktikan gitu loh Pak. Ya memang, ya mohon maaf gitu loh. Memang di situ memang batu hitam, ada yang Hajar Aswad itu memang batu hitam teman-teman. Terus ya pokoknya saat itu saya berkecamuk lah gitu. Iya. Logika saya dan pikiran saya itu mulai 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 bekerja, mulai berjalan gitu loh Pak. Oh iya, apa iya Tuhan sebegini rumitnya harus ditemui gitu loh. Apa iya sebegini susahnya bagaimana kalau teman-teman yang tidak mampu melakukan haji dan umroh gitu. Di situ berkecamuk. Saya mulai mulai galau Pak. Kalau umroh itu kan biasanya harus 2 minggu atau saya jadi menghabiskan hari-hari saya pada saat saya umroh itu dengan kehampaan, dengan kegalauan gitu. Saya nggak bilang Iya. ke teman-teman saya nggak bilang ke orang rumah, saya pendem sendiri Pak. Saya Iya, iya. pendem sendiri sampai saya pulang ke tanah air. Saya nggak bilang juga sama siapapun. Saya cari tahu sendiri karena saya penasaran. Saya lihat di handphone, di YouTube gitu, ada nggak guru besar Islam, ada nggak Pak Kiai yang dari Muslim masuk ke Kristen. Itu saya penasaran. Dan sekarang kan gampang ya teman-teman, kita tinggal cari aja informasi, gampang kita dapetin. Dan saat itu yang keluar nama beliau, nama Bapak Saifuddin Ibrahim, yang sekarang pun jadi guru rohani saya. Beliau di situ sedang mengajarkan bahwa perbedaan antara seorang pengikut Kristus dan seorang Muslim. Di situ saya nggak usah jabarin lagi ya, kita sama-sama sudah tahu bagaimana Yesus saat itu menarik hati saya gitu loh. Yesus bilang kalau kamu dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, jangan membalas. Terus kasihnya begitu dalam, pokoknya apapun yang mereka lakukan kita nggak boleh bales gitu loh. Terus di kekristenan itu menikah sekali seumur hidup Pak, sedangkan di Iya. agama saya yang dulu menikah itu boleh 3 sampai 4 kali Pak. Gila, Iya. wanita mana yang rela mau dimadu gitu kan ya Pak. Saya Iya. merasa, wah gila nih ajaran. Saya tergila-gila jadinya akhirnya sama sosok Yesusnya gitu loh.
Saya Mhm. mencari tahu dan saya mencari tahu gitu loh. Sampai saya bilang sama teman saya, gue mau dong ikut ke gereja. Sampai teman Mhm. saya bilang, lu gila lu, gimana apa namanya keluarga besar lu itu belum 40 hari ya Pak. Saya pulang Mhm. umroh, saya udah nggak pengen pakai jilbab Pak. Iya, iya. Mm-mm. Jadi Saya udah nggak pengen, Roh Kudus bekerja ya berarti ya? sangat dahsyat. Dan Iya, iya. saya nggak ngerti saat itu Roh Kudus gitu loh Pak. Saya cuman Mhm. nurutin aja. Oh ya udah oke, ya udah oke. Ada berkecamuk, kok bisa ya kayak gini, kok bisa ya, gue kan waktu itu nggak bisa loh ninggalin sholat, gue waktu itu nggak bisa ya nggak puasa Senin Kemis, nggak Mhm. sholat tahajud, kok ini kok gue pengen, penasarannya itu Pak gila banget gitu loh sama sosok Yesus. Sampai Iya. aku bilang, ajak dong ke apa, ke gereja gitu. Karena Mhm. mungkin aku tahu jawaban dari semua yang aku pikirin di sana nantinya gitu loh Pak. Iya. Akhirnya teman saya bilang, ya udah kalau misalnya lu mau ikut, yang sore aja deh biar orang nggak banyak yang lihat gitu. Akhirnya saya Mhm. pergi, itu Pak baru di luar gereja aja, kepala saya itu udah sakitnya kayak kayak apa ya, kayak mau ditusuk-tusuk, kayak ditusuk-tusuk memang. Akhirnya saya minum salah satu penghilang nyeri gitu loh Pak. Terus Iya. saya lihat pertama kali dalam hidup saya gitu ya, saya masuk ke gereja. Oh kayak gini ya cewek cowok dicampur gitu ya. Kan kalau di muslim itu cewek pisah, cowok pisah, harus bersih Mhm. gitu ya. Terus di depan kayak Mhm. lagi ada grup band, lampu kerlap-kerlip, mereka ternyata lagi sedang pujian penyembahan. Hari Mhm. demi hari, pokoknya saya laluin dengan saya mencari sosok Yesus, Pak. Sosok Iya. Yesusnya yang saya cari. Dan semakin hari saya semakin cinta. Dan semakin hari saya semakin menggebu-gebu ingin tahu gitu loh tentang dia. Dan saya Mhm. dapetin, puji Tuhan saya tertanam di satu gereja gitu loh yang ada di Tangerang. Saya mengikutin, akhirnya sampai satu hari saya memutuskan untuk minta saya dibaptis Mhm. gitu. Berapa 27 lama itu? September, Berapa 3 lama bulan itu? Pak, 3 bulan. Setelah setelah pulang dari Saya umroh umroh 3 bulan bulan? Juli, ya, Hmm. saya umroh di bulan Juli, saya dibaptis September tanggal 27, Oh, 3 bulan ya berarti kurang lebih ya? 3 bulan. Iya, Iya. Terus, waktu Ibu Naomi memutuskan untuk melepaskan jilbab itu, ada intervensi dari teman atau suami pada waktu itu, calon suami? jelas, jelas Pak. Karena kalau Maksud saya apakah itu disuruh oleh calon suami atau kemauan enggak, sendiri waktu itu? sama sekali enggak, Pak. Sama sekali. Jadi saya sempat baca-baca juga ya Hmm. kesaksian saya yang lalu gitu ya. Saya mau jelasin kalau saya masuk ke menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan karena seorang laki-laki, bukan karena Mhm. suami saya yang sekarang gitu loh, Pak. Jadi memang ini benar-benar Tuhan yang pilih. Saya terpilih gitu loh, Pak. Saya bangga banget gitu terpilih Iya. menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi saya mau Amin. mau luruskan di sini. Jadi bukan karena orang, saya mau menjadi seorang pengikut Kristus gitu loh, Pak. Amin. Gitu. Ya. Saya terus belajar, hari demi hari saya belajar. Akhirnya ya saya pernah menyaksikan juga ya, karena ada teman saya yang suka cita, saya dibaptis, dimasukin ke Facebook, keluarga besar saya tahu, teman-teman, Mmm. saya juga pernah saksiin, keluarga besar saya tahu, saya dicoret dari daftar warisan, anak saya Mhm. 3 diambil, anak saya 3 diambil, terus luar biasa Jadi sih, sebentar benar, sebentar Bu Naomi, Ibu ikut Tuhan Yesus itu berarti sebelum menikah dengan ini ya, dengan suami betul, sekarang? Sebelum iya, menikah ya? Jadi sebelum menikah, bukan saya single bukan parent, bukan, ikut Tuhan Yesus karena suami, berarti, bukan. itu keputusan pribadi ya? Yes, Ya, keputusan oke. pribadi, Pak. Ya, lanjut, Bu. Ya, saya memang single parent dengan 3 anak saat itu. Ya, oke. Terus, Lanjut, Bu. anak saya diambil sama mantan Mmm. suami saya karena tahu, saya sudah menjadi seorang, Kristen, menjadi seorang pengikut Mmm. Kristus, mereka takut tauhid mereka, iman mereka, goyah karena Mhm. keimanan mamahnya telah pindah, begitu. Iya. Saat itu, saya sedih nggak? Saya hancur nggak? Sedih, Pak, hancur. Tapi saat itu Tuhan ngajarin, eee, "Tenang, kamu tidak sendiri, ada aku, anakku. Jadi kamu duduk diam saja, kamu doa." Mhm. Begitu, Pak. Jadi saya selalu mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus untuk, ya itu, firman-Nya untuk tidak membalas setiap kejahatan yang mereka lakukan.
gitu. Lagi Baik. berulang lagi, pokoknya sampai ada 3 kali Pak drama itu, anak saya diculik, sampai akhirnya bisa balik lagi, dan mantan suami saya kan meninggal kan, saya udah bilang juga Ya, karena sakit, dan secara otomatis Tuhan bekerja sangat luar biasa. Ketiga anak-anak saya itu sekarang sudah ada di tangan saya, Pak. iya, Itu puji dahsyat, Tuhan. Iya, dahsyat banget. Terus teman-teman saya mau saksiin ya di pandemi ini ya, kalau misalnya orang bilang mau susah, mau apa, sama kita semua susah. Tapi penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa, terutama di keluarga saya, Pak. Di keluarga iya, saya dipulihkan, Tuhan bekerja lewat pandemi ini gitu loh, Pak. Yang dulu saya pernah saksiin juga, saya pas saat bapak saya meninggal, saya nggak iya, boleh lihat untuk yang terakhir kalinya, padahal saya udah bela-belain beli tiket paling cepat dari Bali ke Jakarta. Saya sampai di Halim, ibu saya telepon untuk saya jangan datang, jangan datang mhm, ke pemakaman bapak karena semua keluarga besar melarang. Saya mhm, nggak ngerti kenapa, mungkin haram bagi mereka ya Pak. Tapi Tuhan iya, bilang lagi, maafkan, maafkan. Sudah itu. Tapi puji Tuhan Pak, iya, ya karena memang Roh Kudus terus menuntun, akhirnya pas Lebaran kemarin saya tetap datang kan, saya boleh mhm, berziarah. Nanti kalau misalnya boleh ditayangin ada fotonya saya berziarah ke makam ayah saya. Itu iya, bener-bener hati saya seneng banget Pak. Itu bahkan ibu saya yang nganterin saya dan adik-adik saya ke makam ayah saya gitu Pak. Tuhan dahsyat iya, banget gitu kerjanya. Sampai suatu hari juga saya mau kasih kesaksian, ada adik saya yang menentang saya, menentang keras Pak, yang 8 tahun kita tidak bertegur sapa. Tuhan izinkan adik saya kena COVID kemarin itu ya, mau saya rawat Pak. Itu dahsyat banget. Saya boleh memeriksa dia, saya boleh merawat dia. Saya senang banget dia mau menerima saya, walaupun dia belum ngomong sama saya gitu loh. Tapi dia mau menerima saya aja, saya udah puji Tuhan Pak. iya, puji Dahsyat Tuhan, Pak. luar biasa. Iya, Tuhan Tuhan melembutkan hati mereka gitu loh Pak. Tuhan mau Mhm, eh, sekarang tuh saya udah sama ibu saya kalau kita pergi bareng, kita makan bareng, mhm, kita doa, saya doa secara agama saya, ya mereka udah nggak anti lagi gitu Pak. Gitu. iya, Yang terpenting memang Tuhan bilang ya kita melakukan bagian kita ya Pak. Saya sudah tidak mau lagi mendoktrin atau kayak gimana gitu sama keluarga saya. Yang penting tetap kita mencontohkan aja gitu Pak. amin, Itu iya, sih. iya, luar biasa. Jadi memang Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa, kita ini adalah suratan yang terbuka. Amin. Jadi lewat perbuatan hidup kita, lewat apa yang kita lakukan, itu adalah contoh dan itu adalah khotbah yang hidup, khotbah yang Yes. terbuka. Kalau khotbah di mimbar belum tentu dilakukan oleh manusia yang berkhotbah, tapi kalau melakukan itu adalah pemberitaan, "Ini loh Ya. Injil yang sesungguhnya, ini loh Tuhan yang saya sembah." Jadi itu adalah sesuatu yang sangat spektakuler ya, sesuatu yang tidak bisa dibantah bahwa hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan. Dan sama seperti yang saya katakan bahwa hidup manusia ini kan ada 2 kekuatan yang mempengaruhi. Itu sejak dari Taman Eden loh. Yes. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, "Jangan kamu makan buah itu." Iblis datang berkata, "Makan saja." Nah, seperti itulah yang terus dilakukan oleh iblis sampai sekarang ini. Iblis itu datang membawa berita hoax dan segala macam kebohongan supaya apa? Supaya manusia jangan percaya kepada Tuhan, jangan menyembah Tuhan, Yes. dengan mengintimidasi pikiran-pikiran manusia bahwa masa Tuhan berkolor, bahwa masa Tuhan mati di salib, bahwa masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Kalau kita pelajari itu sudah suatu kebenaran, suatu kemutlakan yang tidak bisa dibantah. Manusia harus lahir dari rahim seorang wanita. Karena kalau Tuhan turun dari langit dengan dalam keadaan kealahannya, maka akan hancur dunia ini. Toh kalau dia turun juga dalam bentuk manusia, apa manusia tidak gemetar? Maaf ya, apa manusia tidak terkencing-kencing
kalau lihat tiba-tiba ada yang turun dari langit. Oleh sebab itu dia harus lahir dari rahim wanita, tapi Yes. proses kelahirannya itu berbeda. Ya. Kenapa? Karena kalau manusia yang lain, semua manusia itu lahir lewat persetubuhan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi Sang Mesias, Tuhan yang menjadi manusia, tidak melalui campur tangan manusia sedikit pun. Tapi dialah yang bertindak sendiri dengan kekuatan dan kuasanya. Oh, betapa luar biasa Tuhan Yesus. Nah, Yes. Mbak Naomi bisa dilanjutkan, Ya. bagaimana selanjutnya ini? Ya. Iya. Oh, ini foto. Ya, ini. Ya, ini foto-fotonya kita tampilkan dulu ya. Ini kelihatannya Oh, sudah bisa, ya. Itu foto yang di kuburan itu mungkin bisa di ini. ya, Ini itu berarti, teman ini yang Ibu suami saya. ceritakan Iya, yang sudah menjadi suami ya? ya. Oh, itu ya, Ini pulang umroh. Bapak Ya. oh, itu pulang umroh ya, Bu? Iya, itu pulang umroh. Ya. Ini saat di umroh ya? Iya. Ya, jadi semuanya ada buktinya teman-teman bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada yang dikarang-karang karena Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah terang. Apa gunanya kami menyeting terus mengarang-arang sesuatu, kan urusannya kami dengan Tuhan. Ya. Ya, kami tidak berurusan dengan yang menonton karena apa? Karena yang menonton tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kami berbohong mengarang-arang cerita, maka Tuhan akan berurusan dengan kita. Tuhan akan murka. Jadi kesaksian itu menjadi berbahaya buat kami sendiri kalau itu dikarang-karang. Ibu Naomi ini jelas ya, ini latar belakang beliau, ini adalah iman beliau di sebelumnya ya. Jadi bukan settingan atau banyak orang yang menuduh bahwa Ibu Naomi ini orang Kristen atau apalah, terus kemudian seolah-olah dia berpindah agama. Tidak. Ini buktinya ya teman-teman ya. Ini. Jadi bisa dilihat bahwa beliau punya latar belakang jelas bagaimana dia dari seorang yang non-Kristen atau anti-Kris. Tapi kasih Tuhan begitu luar biasa dan sama seperti saya bilang bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia. Dia bukan hanya mengasihi Israel, dia mengasihi semua bangsa karena semua bangsa milik dia, semua Yes. ciptaan dia. Oke, yang di kuburan itu mungkin bisa ini ditampilkan bagaimana tadi? Ya, ini ini. ya. Ya, ini keluarga besar saya, Pak. Ini ibu saya, adik-adik saya, anak-anak saya. Puji Ini Tuhan gitu loh, dahsyat. waktu Papa meninggal ini? Enggak, justru memang udah meninggal kan Oh, 2 tahun lalu ya. iya. Setahun lalu, Pak. Oh, ini Kan baru setahun lalu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, ya. Jadi Ibu sudah bersama-sama dengan mereka ya? Betul. Ya, Tuhan Yesus Karena Yesus, berkati. yes, dahsyat, Yesus Amin, dahsyat. amin. Iya. Ya, Oke, kita lanjutkan ya bagaimana ya. kisah selanjutnya. Ini Ya. kemarin kita ke Bali, Oh, ibu saya. haleluya. Iya, sudah rekonsiliasi ya bagaimana Yes, karena iya, kuasa Tuhan tadinya iya. keluarga belum bisa menerima ya? Tadinya anti banget, Pak. Sampai ya saya Oh, mau saksiin aja sedikit. Sampai iya. kemarin Natal ya, tanggal 25 Desember kita sama-sama di Bali sama ibu saya. Ibu saya tuh jadi ya karena karya Roh Kudus ya, karena karya Tuhan Amin. Yesus. Ibu saya tuh nganterin saya masuk ke dalam gereja. Dia Oh, menghormati agama saya gitu loh. haleluya. Itu dahsyat banget. Iya. Saya tuh mungkin kelihatannya apa ya, biasa, tapi ini tuh buat saya itu wow, luar biasa dahsyat banget gitu loh. Dia mau masuk aja, aduh udah puji Tuhan banget, Pak, gitu. Iya. Merayakan Natal sama-sama itu impian saya gitu loh, walaupun memang sekarang belum menyalakan lilin bareng. Aduh, itu puji Tuhan banget, Pak. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus banget. dahsyat. Iya, Tuhan Yesus terlalu itu ajaib untuk lebih dari dibicarakan. apapun sih, Pak, bahagianya, Pak. Iya, amin. Iya, gambarnya bisa di-close ini. Ya, ini sudah ditampilkan ya semuanya ya? Iya, sudah. Iya. Jadi saya Ya, bersyukur banget, Pak, dengan adanya channel Bapak ini ya, Pak, dengan kesaksian Iya, saya yang puji pertama, Tuhan. banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saya bersyukur sekali. Sekarang saya kegiatannya apa sama suami? Ya udah, ngalir aja.
Tuhan kirimin jiwa, ya sudah kita muridkan. Terus ada juga yang sampai DM di IG karena lihat kesaksian saya di YouTube Bapak gitu loh Pak, dari Muslim. Ternyata saya nggak sendiri saat itu. Ternyata ada teman-teman juga yang sama sepenanggungan sama nasib saya saat itu. Jadi mereka boleh dikuatkan gitu loh. Saya mau pesan Haleluya. juga sama, saya mau pesan juga sama teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah. Amin. Jangan pernah ragukan itu. Tetap pegang terus janji Tuhan, tetap terus melekat sama Tuhan Yesus, pegang terus, baca terus tuntunannya di dalam Alkitab, karena ini memang Amin. kompas hidup kita. Kita nggak bisa lepas dari ini. Gitu, dunia boleh berubah, COVID boleh nambah, tapi kita harus pegang janji Tuhan, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saya sangat yakin itu, Pak. Amin. Itu. Amin. Ya, luar biasa. Terus bagaimana tantangan yang Ibu hadapi selain dari yang pertama kan keluarga sendiri tidak bisa menerima. Terus tantangan-tantangan apa saja yang Ibu temui setelah Ibu percaya Tuhan Yesus? Banyak, Pak. Seperti apa? Banyak. Ya. Banyak banget, ada dari kakak rohani sendiri, ya. Ya. Memang banyak hal yang ingin menggoncangkan keimanan kita saat kita taat gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Saya diajarkannya seperti itu. Jadi Tuhan lagi ngomongnya ke saya gitu loh. Kalau saya lagi disakitin sama orang, saya lagi dikecewain sama orang, Tuhan lagi ngomongnya ke saya, nggak mau ngejas Ya. orang lain. Saya pernah ditipu ratusan juta juga pernah, Pak. Bisnis apa segala macem gitu loh. Kayak Ya. Naomi, lu bisa nggak nih saat orang lagi ngecewain lu, sahabat lu, bahkan guru rohani lu ngecewain lu gitu loh, lu masih tetap gak mau pegang gua gitu loh, masih mau pegang Amin. Tuhan Yesus gitu. Itu Amin. yang Tuhan ajarkan gitu loh. Dan jangan pernah balas, Naomi, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Kamu serahin karena itu bagianku. Itu aja Pak yang saya pegang gitu. Amin. Terus bagaimana dengan anak-anak Ibu yang 3 tadi? Apa sudah sama Ibu apa masih sama keluarga? Jadi pas ayahnya meninggal, saya dipanggil sama keluarga besar. Jadi nggak apa-apa ya, saya mohon maaf saya bawa keluarga besar. Jadi memang saya dipanggil sama mantan bapak mertua saya untuk bilang gitu. Jadi anak-anak ini mau bagaimana gitu. Jadi memang kan hubungan saya pun baik sebelumnya sama bapak mertua. Jadi saat itu saya dikumpulkan, jadi ada bapak mertua, ada kakak-kakak ipar ya, kakak ipar dan ketiga anak saya. Ditanyain satu-satu. Yang pertama namanya Muhammad Alriansyah, kan anak saya. Rian, kamu mau ikut engkong? Dia kan panggil engkong kalau Betawi. Mau ikut engkong atau mau ikut mamah? Kalau mau ikut engkong, kamu akan engkong biayain sampai kuliah. Iya. Sampai semuanya engkong yang akan cover. Nah, yang anak yang pertama itu, Rian itu pilih sama engkongnya. Gitu. Saya menghormati itu. Terus yang kedua Putri Riani Rahmadani ditanya lagi, Putri mau ikut engkong apa mau ikut mamah? Kalau si Putri bilang mau ikut mamah, ya udah ya, berarti engkong nggak biayain gitu. Terus Dinda Aryani, kamu mau ikut mamah apa mau ikut engkong? Terus Dinda bilang mau ikut mamah. Jadi dua anak saya ikut saya, yang Rian ikut keluarga besar di sana karena memang almarhum ninggalin satu rumah buat anak-anak, ketiga anak-anak gitu loh Pak. Jadi puji Tuhan baik gitu loh Pak. Dan setiap bulan pun mereka masih ngebiayain anak-anak saya gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan karena kitanya baik terus, pemeliharaan Tuhan atas anak-anak saya tetap ada gitu. Dan Terus Putri dan Dinda masih di sekolah Muslim. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Masih di sekolah Muslim. Tapi sama tinggalnya saya. bersama Ibu? Sama saya. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik ya. Tuhan luar biasa. Dahsyat. Karya Tuhan dahsyat. Iya, luar biasa. Tapi yang anak yang Rian tadi masih terhubung sama Ibu Naomi apa Masih. bagaimana? Masih. Jadi memang dia
Iya, dia mungkin secara karena dia juga nggak mau bikin sedih engkongnya mungkin ya. Secara lisan Mhm. dia bilang dia mau tinggal sama engkongnya, tapi dia tiap malam pun ada di rumah saya, Pak. Main Oh, game sama bapaknya. Puji Tuhan sih, ya. karena rumah kita berdekatan sih, Pak. Oh, gitu. Ya, Iya, ya, ya. Luar biasa ya. dahsyat, Tuhan dahsyat. Yesus terlalu dahsyat. Nah, tadi Ibu Tuhan, bilang salah satu Eee, saudara itu kena apa, kena Covid ya? iya Bagaimana adik itu saya. ceritanya? Adik saya namanya Syahrul Rodi. Dia dia itu yang paling menentang saya, yang paling Laki? menentang laki-laki. Dia Oke. sampai ya pokoknya aduh nggak usah saya bilangin deh dia gimana bencinya sama saya ya. Tapi saya ya kayak karena nggak pernah balas dia adik saya, adik adik saudara saya, jadi saya tetap mengasihi dia. Jadi kemarin itu sampai dia itu kena Covid, Pak. Hmm, Saya kan memang ada background medis. Terus ibu saya bilang gitu loh, "Ini adikmu, sampai sesak nafas," gitu. iya. Dibawa ke dokter, takut dia, dibawa ke rumah sakit takut, coba periksain, datang ke Mhm, rumah. Lah, dia kan benci sama saya ya, Pak. iya. Jadi saya juga maksudnya gini, "Coba Bu ngomong dulu anaknya mau nggak, saya datang ke rumah untuk merawat dia," gitu. Terus mungkin karena dia udah Mhm, nggak berdaya ya, Pak, karena lagi iya. sakit saat itu, terus kayak ibu bilang, "Mau mau," kata dia gitu. Akhirnya saya datang, saya periksa memang dia positif, saya rawatin, ya puji Tuhan gitu dia mau, walaupun sampai sekarang Mmm. masih belum negor sih, Pak, Oh, belum negor. belum negor. Iya, Jadi kalau saya iya, datang, ya iya. udah lewat aja, saya kan sering sering datang ke rumah ibu, ada dia kan di Mmm, rumah ibu, dia lewat aja, ya saya sih negor aja, "Di, gimana kabarnya?" Gitu. Ya udah nggak apa-apa dia nggak nyautin, nanti lama-lama Tuhan pasti lembutkan hatinya, pasti. amin. Karena tidak ada yang lebih tinggi di dalam hidup manusia selain kita melakukan hukum kasih. Hukum Yes, kasih itu di atas segala-galanya. ya, Perkelahian tidak akan terjadi kalau kita melakukan kasih, kita hidup di dalam iya, kebaikan, yes, ya. betul. Kebencian, pembunuhan tidak akan terjadi kalau kita menyatakan kasih. Tapi kalau kebencian dipelihara dan itulah yang bisa membuat manusia menderita di mana-mana. Tuhan Yesus terlalu luar biasa. Nah, Bu Yes, Naomi, bisa diceritakan tentunya perjalanan Ibu kan ada berbagai macam mujizat atau tanda-tanda yang ajaib yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan dan saya percaya tidak sedikit mujizat yang Ibu alami. Ibu ya, bisa bagikan kepada teman-teman kira-kira, apa saja yang bisa menguatkan teman-teman, mujizat-mujizat yang ya, Ibu alami? Ya silakan ya. Bu. Terlalu banyak kalau saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan yang saya alami, saya akan kasih tahu beberapa ya, Pak. Jadi yang Iya, anak-anak saya diculik itu, diambil lah ya sama ayahnya. Teman saya bilang gini, "Kamu jangan balas, kamu mmm, duduk diam, doa. Percaya sama saya, Tuhan akan bekerja untukmu." amin. 3 bulan, 3 bulan pas, Pak, 3 bulan pas, di hari dan Iya, jam yang sama, Putri kabur dari rumah ayahnya, Muhammad mmm, Alriansa kabur dari pesantren, di jam mmm, dan hari yang sama. Itu kalau iya, bukan karya Tuhan, tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Saat itu tidak amin, ada telepon, itu yang mhm, pertama. Dan mereka masih umur kecil 10 tahun. iya, Terus, yang kedua, jadi satu hari saya sudah menikah, satu hari ini cocok logi ya, Pak, suatu hari saya lagi iya, tidur, jam mhm, 10, jam 11, tiba-tiba suami saya mmm, kelepek kepala saya, Pak. mmm, Dalam nama Yesus, saya lagi tidur dikelepek, saya marah dong, "Ih, kenapa kamu? Ada apa kok saya dikelepek?" "Nggak tahu, kayak ada roh roh kuasa gelap mau menghampiri kamu," kata dia gitu. Ya oh, udah, dia cuman dalam nama Yesus dia kelepek, dahi saya, akhirnya ya udah tidur lagi. Nah itu, posisinya anak saya masih sama mantan, mmm, gitu. Nah satu hari, kami berkumpul, saya maksa untuk bisa ketemuan sama anak-anak saya, gitu ya. Akhirnya kita iya, ketemu, ngobrol di satu food court, di Tangerang. Anak saya yang bontot itu, yang Dinda Aryani itu cerita, cerita begini, iya, "Mah, Mama tahu nggak waktu itu, aku" maaf ya Bu aku cerita lagi. iya, Waktu iya, itu, eee, waktu aku diambil, dia bilang gitu.
aku tuh dibawa sama nenek ke orang pinter, ke Pak Ustadz, dia bilang gitu, di Rukiah. Jadi mereka satu-satu di Rukiah lagi, nggak ngerti. Terus sama ibu juga bilang, ibu saya bilang, Pak, anak saya tolong didoain biar dia masuk Islam lagi, gitu Pak. Nah, Pak Ustadznya bilang, ada fotonya nggak Bu? Gitu. Terus ibu saya bilang ambil handphone, dia liatin foto saya di handphone. Iya. Terus Pak Ustadznya bilang gini, anak ibu udah nggak bisa didoain. Ibu lihat di dahinya ada tanda salib. Itu kalau bukan kuasa Yesus yang menutup bungkus hidup saya, itu rasanya nggak mungkin gitu loh Pak. Itu yang melihat, amin. Itu yang melihat ibu saya, Pak Ustadznya lihat, anak saya lihat di dahi saya ada salib, keluarga saya, encing saya lihat. Itu dahsyat banget. Sampai Pak Ustadz bilang anak ibu udah nggak bisa didoain. Haleluya, terlalu Keren dahsyat banget. Tuhan. Terlalu dahsyat. Saya tegur loh ibu saya. Saya tegur, Bu, ngapain? Aku bilang, ibu kan orang yang beragama, ngapain kok sampai-sampai ke orang pinter? Nanti ibu malah jadi musyrik, malah jadi enggak kok. Terus ibu saya tuh yang nggak enak itu kan, saya kan sama ibu saya udah deket banget. Enggak kok, itu bukan tanda salib, tanda plus, kata dia gitu. Tanda plus. Ya, ibu tanda plus itu tanda salib. Aku bilang, ya itulah dahsyat Tuhan Yesus. Jadi mungkin saya cocok logi ya. Waktu saya tidur, suami saya tepok jidat saya, saat itu mungkin ibu saya lagi pergi ke situ gitu Pak. Itu. Jadi memang Tuhan pasti jagain sih. Iya, luar biasa. Luar biasa, terlalu ajaib Tuhan Yesus. Semakin menambah kecintaan saya sama Tuhan Yesus. Amin. Dahsyat. Dan saya nggak mau saya sendirian yang ngerasain sukacita ini. Saya jangan sendirian yang ngerasain betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Saya pengen teman-teman juga rasain sendiri, ngalamin sendiri gitu loh. Karena itu tuh nggak bisa dibeli, pengalaman sama perjumpaan dengan Yesus itu nggak bisa dibeli dengan apapun, nggak bisa. Amen. Kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu nggak bisa ditawar-tawar. Pokoknya harga mati. Jadi kita bisa benar-benar ya itu mengalami hal-hal yang supranatural, dahsyat. Iya, luar biasa. Seperti Paulus berkata di dalam suratan Paulus, dia oleh Roh Kudus, dia berkata bahwa di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Ya. Jadi firman Tuhan itu terbukti teman-teman. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang artinya tidak nyata, ya. Kalau dia tidak nyata, maka itu akan menjadi satu buku. Tidak ada bedanya dengan buku pelajaran. Dia harus nyata. Rasul Paulus pernah menulis di dalam tubuhku ini ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Dan apa yang dialami oleh Ibu Naomi itu suatu kenyataan bahwa itulah milik Tuhan Yesus itu ada tanda. Ya, makanya saya bilang tadi, kulihat di wajahmu terpancar kemuliaan Tuhan. Itu bukan sekedar bicara, bukan sekedar bicara, tapi ada sesuatu yang memancar di dalam hidup orang yang benar-benar dipilih Tuhan dan meresponi percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita mempercayai Tuhan Yesus itu bukan sekedar khotbah pendeta. Siapa yang bisa berkhotbah kalau iman seperti Ibu Naomi? Siapa yang bisa berkhotbah kepada dia? Orang dia mau pergi umroh pada waktu itu. Ya, padahal saya ke sana itu mau ngedoain loh Pak, mau ngedoain teman saya itu loh Pak, biar dia ikut agama saya loh Pak. Sampai saya ke Jabal Rahmah juga saya tulis namanya. Ya, itulah tapi memang dahsyatnya Yesus itu dahsyat. Amin. Dan dia terbukti, ya. Namanya terlalu ajaib, makanya disebut namanya penasehat ajaib. Dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta dengan kita. Artinya kita tidak pernah hidup sendiri. Dimanapun, di dalam kesusahan, di dalam air mata, kita tinggal sampaikan kepada Tuhan. Dan bahkan kita tidak sampaikan pun Tuhan tahu apa yang ada yang terjadi di dalam hidup kita. Karena dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Itulah hebatnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kuasanya bukan hanya kita mempercayai tulisan-tulisan di dalam buku ini, tapi
tulisan-tulisan di dalam buku ini terbukti di dalam hidup kita bahwa itu adalah firman. Kenapa? Karena memang menjadi kenyataan gitu loh. Luar biasa. Ya. Masih ada mujizat yang lain? Ibu Naomi mau ceritakan? Ya itu aja sih Pak. Sama Ya. satu lagi ya, yang firman Tuhan yang selalu merema dalam hidup saya, yang muridnya tanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Itu sampai 70 kali 7. Itu selalu merema gitu. Selalu memang kita selalu diajarkan untuk apa ya, sampai ya mengampuni. Jadi kita memang kita harus selesai dengan diri dengan diri kita. Itu yang terpenting. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, maka kita gampang mengampuni orang lain, gampang bisa memberikan kesaksian kepada orang lain, gampang bisa menguatkan orang lain. Yang Amen. terpenting kita selesaikan diri kita dulu di hadapan Tuhan. Itu Pak. Yes. Ya, jadi ini firman Tuhan juga luar biasa. Yes. Karena Petrus bertanya, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Yes. Petrus berpikir kalau 7 kali itu sudah angka dewa, sudah sangat tertinggi. Ya, kenapa? Karena manusia punya standar itu 3 kali. Makanya surat peringatan 3 kali, kalau tidak diindahkan berarti ini orang bandel banget gitu ya. Orang selalu memberikan kesempatan sampai 3 kali. Jadi Petrus mengatakan, Tuhan, karena dia merasa bahasanya ini sudah sangat sempurna, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Apa yang dijawab Tuhan? Ini akan mengguncang hidup manusia, karena manusia terlalu miskin kasih sayang, terlalu miskin pengampunan. Tapi kalau Tuhan Yesus, ada puluhan ribu bangsa Israel berteriak-teriak, salibkan dia. Kami tidak menginginkan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata sampai 70 kali 7 kali? Kenapa sampai 70 kali 7 kali? Karena hidup manusia itu 70 tahun. Itu juga ditulis di dalam firman Tuhan. Betul. Yes. Ini firman. Ya, Mazmur 90, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80. 70 tahun. 70 tahun sampai 7 kali pun Anda hidup di dalam dunia, Anda berdosa, kalau Anda datang minta ampun, itu diampuni Tuhan. Nah, banyak orang salah mengerti. Orang berkata begini, kita tidak perlu juru selamat, karena kita bisa datang langsung kepada Tuhan untuk minta ampun. Ya, saya mau beritahu kepada kita, dengarkan teman-teman, bahwa di dalam Tuhan Yesus itu jauh lebih maju daripada hanya sekedar datang minta ampun kepada Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita, bahwa tanpa Anda minta ampun pun Anda sudah diampuni. Karena apa? Lihat Rasul Paulus bagaimana jahatnya kehidupannya. Dia membunuh orang-orang Kristen, dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak minta ampun loh. Pada waktu itu dia lagi dalam kuasa penuh. Membawa surat dari ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang sedang mabuk agama pada waktu itu. Ya, dia membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengarkan. Apakah dia minta ampun pada waktu itu? Tidak. Tapi dia sudah diampuni kok. Jadi terlalu keliru kalau manusia berpikir, kami tidak perlu juru selamat, karena kami bisa langsung minta ampun sama Tuhan. Kenapa harus minta ampun, Tuhan harus turun ke dalam dunia, harus capek-capek bekerja untuk tebus dosa? Ini karena manusia punya pikiran telah dirasuk oleh setan, telah dibodohi oleh setan. Dengarkan teman-teman, Tuhan perlu turun ke dalam dunia karena Tuhan harus berhadapan dengan setan. Setan itu di dalam dunia. Makanya Tuhan harus turun di dalam dunia. Tuhan harus melepaskan kita dari tangan setan. Karena setan tidak mau melepaskan kita. Bagaimana buktinya? Pak Pendeta, setan tidak mau melepaskan kita. Ya, manusia sejak dari kecil sudah pintar berbohong. Iya kan? Ya, tidak ada yang bisa membantah itu. Kenapa manusia pintar berbohong? Kenapa manusia senang berbohong? Karena manusia dikuasai setan. Tidak ada orang yang senang dibohongin. Ya kan? Istri kalau pesan sama suaminya, kamu jangan bohongin aku ya. Suami juga kalau pesan sama istrinya, kamu jangan bohongin aku ya.
Nah, orang tua sama anak juga begitu. Anak juga sama orang tua begitu. Jangan bohongin saya ya mama ya. Mamanya, kamu jangan bohongin orang tua. Atau teman sama teman, lu jangan bohongin gua ya. Semua tidak ada yang ingin dibohongin. Makanya kalau dicari persyaratan untuk terima karyawan, salah satu persyaratan utama itu harus yang jujur. Ya. Tapi itu hanya tinggal harapan. Kenapa? Karena manusia dikuasai setan. Dalam kondisi tertentu manusia akan saling berbohong kok. Tidak ada yang bisa bantah ini. Inilah firman Tuhan ini. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Dia adalah bapa segala dusta. Gitu teman-teman. Dan luar biasanya Tuhan Yesus itu mau turun. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari roh dusta itu. Untuk membebaskan kita dari pikiran cabul. Untuk membebaskan supaya kita tidak kawin cerai dan kita tidak hidup di dalam hawa nafsu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu punya pasangan satu. Karena memang itulah konsep Tuhan dari awal. Dari Taman Eden, Tuhan itu menjadikan Adam dan Hawa itu satu pasang. Ya, tidak ada satu Adam, terus 4 Hawa. Hawa, Hawi, Hewo, Hawu. Tidak ada itu. Itu satu pasang. Ya, satu Adam, satu Hawa. Dan tidak ada juga satu Hawa, terus kemudian 4 Adam. Adam, Adem, Adum, Adum. Itu nggak ada. Cuman satu, itu konsep Tuhan dari awal. Ya. Nah, kenapa manusia bisa dipenuhi dengan hawa nafsu? Karena sekali lagi, itu manusia dikuasai setan. Karena mereka nggak sadar. Kepengenannya cuman urusan, maaf ya, di bawah perut. Itulah urusan manusia. Tuh. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan terkendali. Tanpa Tuhan, Yesus, manusia tidak akan terkendali. Manusia akan terus bergejolak. Pertengkaran, perseteruan, iri hati, amarah, fitnah, dengki, permusuhan, kebencian. Itu yang masuk di dalam hidup manusia. Karena apa? Karena itu semuanya sumbernya dari setan. Dan ujung-ujungnya kalau manusia dipenuhi dengan kebencian, maka manusia akan saling membunuh. Ya, karena memang itu yang diajarkan setan dan ditanamkan terus supaya manusia bisa saling membunuh. Karena apa? Karena setan itu haus darah. Makanya dia ingin supaya darahnya manusia ditumpahkan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang mengasihi setiap manusia, mengangkat setiap kejahatan hidup kita, melepaskan kita. Dialah juru selamat karena dialah Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa jadi juru selamat. Tidak ada manusia, nabi, rasul tidak bisa jadi juru selamat karena semua dalam kelemahan. Ya, hanya Tuhan karena dia tidak terkalahkan makanya dia bisa jadi juru selamat. Yes. Hanya yang kuat yang bisa selamat karena dunia ini dunia kejahatan, dunia yang mematikan. Ya, Anda percaya atau tidak ini firman sangat sempurna. Dunia ini dunia yang mematikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa isi dunia ini? Kematian. Kalau masih tidak percaya lagi, coba tengok keluarga kita. Ya, satu demi satu masuk kubur, satu demi satu gali lubang. Karena apa? Karena isi dunia ini kematian. Nah, kalau Tuhan Yesus datang, apa jadinya? Manusia diterkam setan semua. Oleh sebab itu Tuhan datang dan membebaskan kita supaya apa? Supaya kita terlepas dari si jahat dan kita bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Luar biasa sekali, ya. Mbak Naomi diskusi mau tanya-tanya nih, ya. Kira-kira nih, karena ikut Tuhan Yesus itu kan tantangan makin besar ya. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, Tuhan Yesus itu berfirman itu semuanya jelas. Kamu harus pikul salib. Barang siapa yang mau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Itu firmannya jelas. Ya. Nah ini kira-kira kalau misalnya tantangannya makin besar atau penderitaannya makin besar, kira-kira komitmen apa yang Mbak Naomi bisa nyatakan pada kesempatan ini? Kepada Tuhan tentunya ya. Dan kepada teman-teman kira-kira komitmen apa yang Mbak Naomi bisa nyatakan? Misalnya kalau tantangan itu makin besar,
mungkin bukan hanya ditampar, ya, mungkin bisa saja kita dibunuh sebentar nanti. Karena setan itu sangat marah dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Silakan, apa kira-kira komitmen yang Mbak Naomi bisa sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini? Atau mungkin Mbak Naomi mau mengatakan, wah, saya akan sayonara, goodbye Tuhan Yesus. Kira-kira seperti apa? Silakan Ibu Naomi. Sekali Yesus, tetap Yesus sih Pak. Amin. Itu tetap memegang janji Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan telah mengizinkan dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Saya Iya. sudah melewati tahun kemarin hal terbesar dalam hidup saya Pak, yang saya pernah cerita sama Bapak sampai saya harus dimasukkan ke Polda. Itu hal terbesar dalam hidup saya. Iya. Itu ya itu dahsyatnya gitu loh. Akhirnya teman-teman di sana menjadi teman-teman dan menjadi saudara, dan saya bisa memberitakan Injil bahkan di sana. Itu dahsyat. Haleluya. Semua jadi sahabat saya. Luar biasa Itu ya. dahsyat sih Pak. Yes. Iya. Karena ada satu firman Tuhan Yesus berkata begini, akan tiba saatnya di mana orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka sedang beribadah kepada Allahnya. Itu kita harus benar-benar torehkan di dalam hati kita, karena firman Tuhan itu tidak pernah pergi dengan percuma. Yes. Tidak pernah ditulis dengan percuma, karena satu titik pun tidak bisa batal. Nah, Yeah. ini untuk mendorong kita perlu untuk kembali di-refresh terhadap kebenaran-kebenaran ini, karena kebanyakan orang juga yang ikut Tuhan Yesus salah motivasi. Mereka ikut Tuhan hanya karena mau senang saja, mau mujizatnya Tuhan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka ikut Tuhan karena mereka diberi kenyang makan roti. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan, di mana puluhan ribu manusia yang bisa makan pada waktu itu. Makanya mereka kejar Tuhan Yesus. Kemana-mana mereka ikut terus. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 6 ayat 26 dan 27, kamu mengikut aku karena kamu kenyang makan roti. Bukan karena kamu mengerti firman, bukan karena kamu melihat tanda. Nah, kira-kira kalau hal itu kalau hal itu sampai terjadi di dalam hidup Ibu Naomi, apakah Ibu akan tetap setia bahwa Tuhan Yesus itu harga mati? Sekali Yesus, tetap Yesus Pak. Haleluya. Harga mati Pak, harga mati. Karena aduh Pak, saya tuh udah malu banget ngeluh sama Tuhan Yesus kalau aduh Tuhan gini, enggak deh Pak. Udah sekali Iya. Yesus, tetap Yesus Pak. Apapun yang terjadi. Iya, terlalu dahsyat ya. Yes. Susah Betul, susah diungkapkan diungkapkan. Betul. dengan kata-kata, karena Ya. Pak, suami aja belum tentu Pak mau rela mati digantung di kayu salib buat kita Pak. Tapi dia, Tuhan Yesus mau rela mati loh Pak buat nebus kita, buat nebus saya. Karena dia tuh sayang banget sama saya. Itu Pak. Amin. Dahsyat Pak. Nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi keraguan kalau Bapak bilang saya nanti ada ujian atau enggak. Saya mau bilang, saya mau nyatakan sekarang, sekali Yesus, seperti Yesus. Haleluya. Ya. Suami, orang tua tidak bisa sesetia Tuhan. Nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Tuhan dihancurkan supaya ada Naomi bisa pulang ke surga. Amin. Amin. Tuhan dihancurkan supaya Yusuf Manubulo bisa pulang ke surga. Yes. Tuhan mati dengan cara yang begitu mengerikan karena setan begitu marah kepada keselamatan yang disediakan Tuhan. Makanya Tuhan yang menanggung semua penderitaan itu. Dan dengar bagaimana Tuhan mau dihancurkan, dihina, diperlakukan, dan setan manfaatkan manusia. Karena manusia sudah dirasuk sama setan. Jadi itulah yang terjadi. Tuhan Yesus adalah pribadi yang terlalu luar biasa. Dia mengasihi siapapun, ya. Dia berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengasihi hidupmu. Dia cinta kepada kita. Dia sayang kepada kita, ya. Bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup ini terlalu ajaib, ya. Terima kasih Bu Naomi.
kesaksiannya Pak. yang luar biasa. Saya Berkati. sebagai hamba Tuhan saja saya sangat dibangkitkan kalau dengar kuasa Tuhan dinyatakan kepada manusia. Saya sangat terkagum-kagum. Amin. Kadang air mata saya bisa keluar sendiri. Bagaimana Tuhan menyatakan diri Yes. kepada manusia. Dan begitu banyak manusia yang dibodohin setan untuk menolak Tuhan. Ya. Untuk menghina Tuhan. Ya, teman-teman ingat, kesempatan manusia tidak banyak. Ya. Kesempatan itu hanya datang satu kali. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya. Karena dialah juru selamat. Dialah Amin. satu-satunya yang turun dari surga. Dan dialah satu-satunya yang mengalahkan maut. Setan tidak bisa dikalahkan. Coba perhatikan. Ada miliatan manusia yang sudah terkubur. Tidak bisa keluar dari kuburan. Tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Tapi Tuhan Yesus kuburan jebol. Tidak bisa tahan. Karena apa? Karena dia hanya melakukan penebusan. Siapa dia? Dia bukan manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia, teman-teman. Tidak ada satu manusia pun yang bisa keluar dari kuburan. Coba cari nenek moyang kita, siapa yang bisa keluar dari kuburan? Musa kan? Tidak bisa. Abraham? Gak bisa. Daud? Gak bisa keluar dari kuburan. Karena itu menunjukkan bahwa dia pernah melakukan dosa. Jadi tubuhnya ini bukan tubuh kemuliaan. Dia mati. Tubuh yang hina. Tapi Tuhan Yesus, dialah satu-satunya juru selamat. Kubur jebol. Jebol, teman-teman. Gak bisa tahan. Setan semua dikalahkan, ditaklukkan. Kehidupan masuk di dalam hidup manusia. Kematian dikalahkan. Manusia tidak perlu takut lagi dengan kematian. Karena orang yang ada di dalam Tuhan Yesus semua punya kehidupan. Begitu kita check out, kita hanya pindah tempat. Karena kita ini hidup. Tuhan kita hidup. Bukan Tuhan yang mati. Terus satu lagi teman-teman. Ya, dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke surga. Siapa manusia yang pernah naik ke surga? Tuhan Yesus naik disaksikan oleh ratusan manusia pada waktu itu. Dan di seluruh dunia diperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak saksinya. Itu bukan peristiwa yang hanya dirinya sendiri yang tahu. Bukan. Kalau hanya dirinya sendiri yang tahu, itu sangat disangsikan. Dan kita tahu bahwa manusia tidak ada yang benar. Ya, manusia sejak dari kecil sudah pintar berbohong, berdusta. Tapi Tuhan Yesus dia naik ke surga. Terlalu ajaib dia, terlalu hebat. Jangan sampai Anda tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai Anda tidak selamat. Karena Tuhan Yesus datang buat semua manusia. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke, Bu Naomi, mungkin di bagian terakhir ini Ibu bisa sedikit memberikan pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan atau mungkin selama ini belum pernah dengar nama Tuhan Yesus. Silakan singkat saja supaya paling tidak mereka sudah dengar. Kalau terlepas mereka tidak mau percaya, itu kita sudah tidak bersalah, tidak berhutang darah kepada mereka. Silakan Ibu Naomi. Ya, banyak akhir-akhir ini mungkin teman-teman yang di luar sana sedang mengalami kesusahan, kepedihan hati. Ingat teman-teman tuh nggak sendiri, ada Tuhan Yesus. Buat teman-teman Muslim yang setiap kali kalian sholat ihdina sirotol mustaqim, saya mau kasih tahu, tuh ya Tuhan tunjukkan jalan yang lurus di dalam iman kekristenan di Yesus. Itu satu-satunya jawaban yang paling pasti, teman-teman. Nggak ada lagi keraguan di dalam Yesus. Saya sendiri nggak mau mengalami cinta Yesus sendiri. Saya mau teman-teman semua mengalami kebaikan Yesus di dalam hidup teman-teman. Jadilah manusia yang pemaaf, pemurah, yang jangan mengeraskan hati, lembutkan hati dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa sekali Ibu Naomi, kesaksian Anda sangat membangkitkan.
terutama saya sendiri sangat dibangkitkan betapa Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, yang tidak pernah berubah, karena Dia pernah menampakkan diri kepada saya, ternyata Dia juga pernah menampakkan diri kepada Ibu Naomi, dan Dia pernah menampakkan diri kepada banyak orang. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata. Karena Tuhan yang nyata, kita katakan Dia maha kuasa. Kita tidak pernah alami kuasanya, berarti kita berbohong. Kita harus mengalami kuasanya. Kita mengatakan Dia Tuhan maha pengasih, kalau kita tidak mengalami kasih-Nya, bagaimana kita bisa benar mengatakan itu? Atau jangan-jangan cuma tulisan di buku yang kita baca. Tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa semua yang ditulis di buku itu adalah firman yang hidup, karena Dia hidup di dalam kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati Ibu Naomi, doa kami setia sampai akhir dengan suami, Amin. supaya semakin menyala-nyala, lakukan sesuatu buat Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal buat hidup kalian, dan teruslah memberitakan Injil, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bagaimana cinta Tuhan kepada manusia yang lain bisa tersampaikan. Dan bagi teman-teman juga yang sudah hadir bergabung di dalam link ini, terima kasih. Doa kami buat Anda semua, kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kalian semua, dan bisa mengenal Tuhan yang benar, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan.